Halo Aries, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat general love reading yang membacakan kisah asmara percintaan kalian di periode bulan Agustus tahun 2022. Seperti biasa, kalau readingnya saya ini akan terbagi dua sesi. Akan saya mulai dari Aries yang couple berpasangan terlebih dahulu, barusan akan saya masuk ke Aries yang single. Dan perlu saya himbaukan kepada diri kalian kalau ini adalah reading yang general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate bagi semua zodiak Aries yang ada di luaran sana. Oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan, serta kearifan kalian di dalam menanggapi serta menelaah segala macam bentuk readingan saya ini. Dan jangan kalian bawa baperan terlebih dahulu ya guys ya. Karena energi yang kebaca di dalam readingan saya ini bisa jadi vice versa, kebolak-balik ya. Atau move and flow, sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kalian, atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. So, anggap saja sebagai entertain atau hiburan bagi diri kalian semua, di mana readingan yang baik-baik, yang positif, kita aminkan, jadikan sebagai pengharapan, sedangkan untuk readingan yang negatif, kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke, kita langsung mulai. Heavenly God and Universe, please tell us a general love reading for Aries couple in period August 2022. Bagaimana kisah asmara hubungan zodiak Aries yang berpasangan dengan kekasihnya di periode bulan Agustus tahun 2022. Sebentar ya. Oke. Thank you. Kita lihat bottom of the deck, di sini ada kartu Five of Cups. Kenapa ya? Oh, ini ada apa ini? Oke, ini ada dua baris ya guys ya. Barisan orang yang ada di atas dengan barisan orang yang ada di bawah. Kalian cocokkan sendiri, energi kalian ini lebih cocok untuk orang yang ada di barisan atas atau lebih cocok untuk orang yang ada di barisan bawah. Kalau misalnya lebih cocok untuk orang yang ada di barisan atas, berarti pasangan kalian ini orang yang ada di bawah. Begitu pula dengan sebaliknya ya. Oke. Ini sepertinya ada orang yang berdealing dengan childish ya. Ada unsur childish di antara kedua belah pihak ya. Bukan cuma pasangan aja saya lihat ya. Tapi mungkin dari si Aries sendiri kan memiliki ya jiwa yang childish juga saya lihat ya. Karena ada ibaratnya kayak pembalasan dendam saya lihat ya di sini ya. Oke, di kartu ini kayak ada pembalasan dendam gitu kan. Oke, karena mungkin ya pernah disakiti dengan cara diselingkuhi gitu kan. Makanya salah satu pihak, seseorang di sini kayak membalas dendam dengan cara bulan Agustus ini dia menyakiti ya pasangannya tersebut dengan cara berselingkuh juga. Berselingkuh balik lah ya. Oke. Makanya di sini ada energi Five of Cups ya. Ada energi kekecewaan yang sangat besar ya. Penyesalan dan yang sangat besar banget kan. Saya lihat kan. Ini ada zodiak Scorpio ada di sini ya. Untuk orang yang ada di atas, datangnya dari zodiak Gemini, datangnya dari Cancer, Scorpio, Pisces, dan zodiak Aquarius. Dan untuk orang yang ada di bawah, ini datangnya dari zodiak Leo, Sagittarius, dan Aquarius dan Gemini. Oke. Saya lihat ya, energi orang yang ada di atas ini memang pernah disakiti, saya lihat ya. Dia pernah disakiti oleh orang yang ada di bawah ini. Ada kartu Ten of Swords ya. Makanya bulan bulan Agustus ini kan, orang yang ada di atas ini kayaknya ingin melakukan aksi pembalasan dendam saya lihat ya. Ada kartu Seven of Swords ya. Ibaratnya orang yang ada di bawah ini pernah melakukan manipulasi kepada orang yang ada di atas, dan orang yang ada di atas ini dia tidak terima ya. Dan ibaratnya bulan Agustus ini kan manipulasinya orang yang ada di bawah ini yang sebelumnya ya dibalas dengan manipulasi juga ya. Kalau kita bertanya-tanya ya,
kapan selesainya kan? Kalau dendam dibalas dengan kalau dendam dibalas dengan dendam gitu kan? Kebencian dibalas dengan kebencian itu kan? Kapan selesainya? Saya lihat orang yang ada di atas ini karena udah tersakiti oleh orang yang ada di bawah ini kan, merasa terkhianati oleh orang yang ada di bawah. Bulan Agustus ini orang yang ada di atas ya, di balik rasa kesedihannya ya, penyesalannya, dia buka hati ya. Dia buka hati mencari orang baru karena Seven of Swords ya. Ibaratnya dia ingin membalas kecurangan orang yang ada di bawah ini dengan kecurangan juga. Ngerti kan guys kan? Oke, supaya tahu rasa dikit ya, ibaratnya orang yang ada di atas ini bulan Agustus ya, menjadi masalah atau menjadi beban untuk orang yang ada di bawah ini, karena memang niat dia itu ingin balas dendam kepada orang yang ada di bawah. Karena nggak terima saya lihat ya, orang yang ada di atas ini kan, Five of Cups ya. Oke, satu sisi dia sedih juga ya. Makanya ya, belum tentu ya orang yang membalas kebencian dengan kebencian itu kan bisa mendapatkan sesuatu yang bahagia, tidak ya. Oke, belum tentu ya. Kalau orang yang taunya menyakiti ya, membalaskan dendam untuk menyakiti orang yang pernah menyakiti dirinya itu dengan menggunakan tipu muslihat juga, berarti orang itu sama sakitnya juga kan, sama enggak beresnya juga. Makanya di sini ada Seven of Swords ya, orang yang ada di atas ini kan, manipulasi, pengkhianatan yang dibalas dengan manipulasi juga. Orang yang ada di atas ini menghadirkan orang baru di dalam kehidupan ini. Dan saya lihat ya, ini orang yang ada di bawah ini childish banget ya, saya lihat ya. Selama menjalani hubungan dengan orang yang ada di atas ya, dia ibaratnya tidak memikirkan orang yang ada di atas ini kan. Oke? Dia tidak memikirkan orang yang ada di atas. Dan orang yang ada di bawah ini pun ada salahnya juga ya. Kalau saya bersikap netral aja dan tidak membela salah satu pihak gitu kan guys kan. Tapi ya, begitu orang yang ada di atas ini kayak melakukan aksi pembalasan dendam karena dirinya itu sudah tersakiti ya, barusan orang yang ada di bawah ini capek sendiri, lelah sendiri, ibaratnya kayak amsyong gitu lah ya. Oke. Dan setelah udah lelah, udah amsyong gitu kan, ya orang yang ada di bawah ini kan, kalau ditanya sih, satu sisi dia masih memiliki niat ya, untuk memulai hubungan ini dari awal mula baru lagi kembali, karena tidak bisa dipungkiri ya, kalau orang yang ada di bawah ini kan, dia juga mencintai orang yang ada di atas. Cuman kekurangan dari orang yang ada di bawah ini childish ya. Apapun yang dia perbuat ya, dia pikirkan dirinya sendiri aja, enaknya sendiri aja kan. Dia tidak peduli orang yang ada di atas itu merasakan sakit atau kayak gimana kan. Tapi begitu dibalas oleh orang yang ada di atas ini kan, barusan keteteran orang yang ada di bawah ini ya. Barusan kewalahan. Ten of Wands ya. Ini hubungan ibaratnya jadi hubungan toksik yang saling balas-membalas ya, saya lihat ya. Satu sisi kan karena udah capek ya, orang yang ada di bawah ini kayak kadang-kadang terpikirkan ya, untuk membebaskan diri dari dari koneksi hubungan ini ya, saya lihat ya. Tapi satu sisi juga ya, orang yang ada di bawah ini masih ingin ya, mengawali, ingin memperbaiki hubungan ini dari titik nol lagi kembali ya. Meskipun untuk memulainya kembali ya, udah terasa capek banget ya kepada orang yang ada di atas ini kan. Sehingga membuat orang yang ada di bawah ini mungkin akan memilih menyerah ya di bulan Agustus ini ya guys ya. Masalah tidak akan pernah bisa habis kalau kebencian, rasa sakit kita balas dengan cara menyakiti orang yang pernah menyakiti diri kita. Itu tidak akan pernah bisa habis. Ini pelajaran yang kayaknya terpetik ya dari readingan saya ini ya guys ya. Terbaca dari readingan saya ini kan, ya kalau kayak gitu terus kan, lebih baik hubungan ini tidak perlu dipertahankan lagi kan, masing-masing mengambil jalan sendiri kan, daripada dipertahankan ya. Nanti kalau kedua belah pihak childish kan, hanya tahu balas-membalas gitu, sakit menyakiti gitu kan, ya berarti masalah hubungan ini hanya akan menciptakan lingkaran setan ya bagi kedua belah pihak. Oke? Karena the sun ya,
orang yang ada di bawah ini masih senang sih ya, masih bahagia bersama dengan orang yang ada di atas, tapi satu sisi merasa capek juga ya dengan tingkah laku orang yang ada di atas ini ya. Oke, tingkah laku orang yang ada di atas ini membuat orang yang ada di bawah ini capek menjalani hubungan ini dan memilih untuk bebas aja ya. Atau bisa jadi maksud dari lainnya ya, orang yang ada di atas ini sering melakukan tipu muslihat, manipulasi atau kecurangan yang bisa menyakiti orang yang ada di bawah ini kan, dengan cara mencari orang baru atau dengan cara menghadirkan pihak ketiga ya. Ace of Cups ya. Makanya orang yang ada di bawah ini kan ibaratnya perasaan yang masih panas-panas gitu kan, lama-kelamaan berubah jadi dingin ya. Karena udah capek menghadapi tingkah laku orang yang ada di atas. Kalian sesuaikan sendiri energi kalian ini lebih cocok untuk orang yang ada di atas atau lebih cocok untuk orang yang ada di bawah ya. Karena saya lihat memang hubungan ini udah Five of Cups ya. Kayak berujung pada penyesalan ya. Berujung pada rasa sakit hati, penyesalan, dua belah pihak merasa terkhianati satu sama lain, baik orang yang ada di atas maupun orang yang ada di bawah ya, tapi tak ada seorang pun yang berusaha ingin mengakhiri ya siklus tersebut. Nah, contoh-contohnya kayak gitulah ya. Dan saran pesan yang ada di kartu ini lah ya. Ini ada kartu Justice ya. Nah, hubungan ini Justice zodiak Libra ya. Justice ini ibaratnya kayak sudah menghimbau ya. Kalau keadaannya udah kayak gitu terus kan, arti dari kartu Justice ini putus ya. Putus atau kayak gimana lah ya. Bubarkan aja hubungan ini. Daripada hubungan ini kan hanya bisa menciptakan luka ya, yang membekas, luka yang berkepanjangan gitu, apa gunanya kayak gitu. Nanti ujung-ujungnya hubungan ini kalau udah berubah jadi toksik ya, malah nggak ada faedahnya sama sekali kan. Cinta itu seharusnya membawa kebahagiaan kan, membawa sebuah keharmonisan gitu kan. Tapi kalau hubungan yang selalu kayak didasari dengan kecurangan, selalu didasari dengan perhitungan untuk saling membalas satu sama lain, lebih baik hubungan ini diakhiri aja. Nggak ada gunanya lagi kalau udah kayak gitu ya. Sampai kartu aja juga udah menyarankan Justice. Akhiri aja, putusin aja ya. Nggak ada gunanya lagi kayak gitu ya. Oke, mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan ya kepada kalian zodiak Aries yang couple ya. Sekarang kita akan masuk ke zodiak Aries yang single. Dan begini zodiak Aries ya, sengaja saya tidak taruh timestamp di readingan saya ini karena saya ingin ya kalian menonton kedua sesi video saya ini. Kalau tidak cocok di bagian couple, barangkali cocoknya di bagian single. Nah, oke. Dan begitu pula dengan sebaliknya ya guys ya. Lagi pula ya, timestamp itu hanya akan saya taruh di pick a card aja ya. Kalau kalian ingin ya skip video saya ini karena kekeh kayak kan atau ngotot kayak, ya udah skip aja sendiri, saya tidak bertanggung jawab apa-apa. Kalau bisa sih ya nontonlah ditonton kedua sesi ini ya. Kemudian disesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian ya. Heavenly God and Universe, please tell us a general love reading for Aries. Single in period August 2022. Bagaimana kisah asmara percintaan dari zodiak Aries yang jomblo di periode bulan Agustus tahun 2022. Thank you. Sebentar ya guys ya. Kartunya agak rese pagi ini, entah ya kartunya ini licin kayak atau kayak gimana kan. Oke. Kita lihat bottom of the deck. Di sini ada kartu Nine of Swords. Ini overthinking ya. Overthinking. Oke, tidak bisa tidur di malam hari gitu kan. Ada apa gerangan yang terjadi di apa ya pada diri kalian jadi Aries yang single ya. Kenapa kalian ini di bulan Agustus ini penuh dengan overthinking ya, penuh dengan beban pikiran.
Oke, itu bisa jadi kalian atau bisa jadi ada seseorang yang overthinking memikirkan diri kalian. Kayak gitulah ya. Karena energi dari general reading ini bisa vice versa. Ada kartu Four of Wands ya. Ada kartu Queen of Cups. Ya, ya, ya. Ada kartu Ten of Swords. Ya, saya udah ngerti ya. Ada kartu The Sun. Dan ada kartu The High Priestess. Oke, intuisi menutup diri ya. Begini ya, ini belum tentu bisa resonate bagi semua zodiak Aries di luaran sana. Ngerti ya? Karena general reading ini energi banyak orang yang belum tentu sama problema dan permasalahannya, nasibnya belum tentu sama ya. Yang berjodoh aja lah ya dengan readingan saya ini ya. Saya lihat zodiak yang terkoneksi ini ada zodiak Gemini, ada Aries, ada zodiak Cancer, Gemini, Leo, ada zodiak Cancer lagi. Ya. Terbaca dengan jelas ya, kalian memikirkan seseorang. Beberapa orang, karena ada kartu Queen of Cups di sini ya, mungkin beberapa orang zodiak Aries ya, gagal move on dari seseorang. Ini yang kebaca oleh saya ya. Gagal move on dari seseorang sehingga kalian kepikiran orang tersebut. Padahal kemarin ya, yang meninggalkan si orang itu adalah diri kalian. Nah, kayak gitulah ya. Ini gambaran besar umumnya ya. Bisa jadi kebolak-balik ya. Atau bisa jadi ada orang yang pernah menyakiti, pernah mengkhianati diri kalian. Tapi orang itu gagal move on dan kepikiran kalian terus ya. Masih memendam perasaan cinta yang begitu gede ya. Dan ada kartu Four of Wands lagi kan. Ibaratnya penyesalan datang terlambat. Sewaktu hubungan ini sudah close ya, sudah closing gitu kan. Sudah tutup koneksi, sudah tutup buku kan. Barusan perasaan cinta itu hadir. Dan membuat seseorang di sini ibaratnya kepikiran. Orang yang pernah dia putusin. Orang yang pernah dia khianatin sebelumnya. Karena kemarin saya lihat ya, Ten of Swords ya. Putusnya ini tidak baik-baik. Putusnya ini karena atas landasan pengkhianatan ya. Atas landasan pengkhianatan. Entah kalian yang mengkhianati orang yang satu ini atau ada orang yang pernah mengkhianati diri kalian. Saya katakan dulu misalnya ya, kalau kalian pernah memutusin seseorang yang pernah kalian khianati orang tersebut, pernah kalian sakiti orang tersebut dengan cara menghadirkan pihak lain kan. Ya, bulan Agustus ini adalah bulan pembayaran karma, di mana mungkin kalian ini akan menyesal banget karena kepikiran lagi si orang tersebut. Ya, sampai malam hari tidak bisa tidur, overthinking, nangis, terbangun tengah malam. Ya, barusan ibaratnya The Sun, kalian sadari betapa cintanya kalian kepada orang tersebut. Kenapa kemarin itu ya, kalian memutusin orang ini ya, terlebih dahulu dengan cara mengkhianati diri dia, melukai hati dan perasaan dia. Sekarang, biarpun kalian sudah merasakan cinta yang sesungguhnya kepada orang yang satu ini, kalaupun kalian mau kembali ya, itu pun kayaknya udah terlambat ya. Karena ada kartu High Priestess ya. Siapapun orang yang berdealing dengan diri kalian, orang ini udah tutup koneksi dengan diri kalian. Oke, dia itu ibaratnya sudah move on ya. Dan kalian juga tahu ya kalau orang ini juga udah move on. Makanya di sini ada kartu High Priestess kan. Kalian lebih banyak kan kayak berdiam diri, tidak melakukan aksi, tidak melakukan tindakan apa-apa karena kalian tahu orang ini udah kalian sakiti dan tidak mungkin orang yang sudah move on ya, kalian kembali lagi dia bisa menerima kalian lagi dengan begitu gampangnya. Nggak bisa kayak gitu. Dan energi bisa vice versa. Kalau misalnya, kalau kalian yang dikhianati, siapapun orang yang pernah mengkhianati diri kalian, orang ini
yang sudah melukai diri kalian barusan di bulan Agustus ini, nyesal mati-matian, overthinking di malam hari, tidak bisa tidur karena memikirkan kalian terus. Barusan tumbuh perasaan cinta yang serius kepada diri kalian, tapi sayangnya kalian ini udah terlanjur sakit hati banget kepada si orang tersebut. Orang itu sadar, ya, dia sadar meskipun ada niat dia, ya, sebenarnya ingin, ya, memperbaiki hubungan ini kan, memperbaiki hubungan ini lagi kembali, tapi lebih cenderung orang ini duduk berdiam diri saja kan. Lebih baik dia memilih diam aja karena dia tahu, ya, kalaupun dia kembali lagi kepada diri kalian, kalian udah tutup buku, saya lihat, karena udah terlanjur sakitnya kalian ini, ya. Kalian juga sudah tidak mungkin menerima dia lagi kembali. Kalian udah menutupi hati kalian, kunci rapat-rapat, ya, perasaan kalian tersebut, ya. Dan beberapa orang zodiak Aries mungkin saja udah move on, bisa menemukan kebahagiaan di dalam kehidupan kalian ini. Oke? Kalian cocokkan sendiri lah, ya. General reading ini energinya beragam-ragam, saya lihat, ya. Dan di sini ada kartu Knight of Swords, ya. Oke, Knight of Swords ini zodiak Gemini, ya. Ibaratnya menghimbau dan menyarankan kalau misalnya kalian yang pernah mengkhianati hati seseorang, pernah melukai hati seseorang, ya. Contohnya aja kan, misalnya aja, ya. Maka kalian disuruh, memang inilah waktunya untuk bertanggung jawab. Kalau kalian tidak bertanggung jawab, ya, maka alam semesta yang akan datang menagihnya kepada diri kalian. Kalian mesti ibaratnya memperjuangkan orang ini lagi kembali, ya. Karena gimana pun, ya, perasaan hati kalian ini tidak bisa kalian lawan. Semakin kalian lawan, perasaan hati kalian ini semakin terlukai, semakin tersakiti kalian ini. Kalian tidak akan menemukan kebahagiaan, ya. Manusia tidak akan menemukan kebahagiaan di saat kata hati mereka itu, ya, mereka lawan, nggak bakalan. Sampai mati pun, ya, Tuhan juga tidak akan mendukung manusia yang berusaha untuk membohongi hati dan perasaannya sendiri, ya. Tapi kalau misalnya kalian yang disakiti, pernah dilukai dan dikhianati oleh seseorang dan orang ini menyesal, maka ada kemungkinan orang ini akan datang lagi untuk memperjuangkan diri kalian lagi, ya. Tapi keputusan itu ada di tangan kalian. Kalian itu mau terima dia lagi atau tidak, ya. Kalau misalnya masih mau terima dia lagi kembali, ya welcome, ya berikan respon aja. Tapi kalau misalnya sudah tidak bisa menerima orang ini lagi kembali, kalian disuruh untuk mundur. Nggak usah bertemu dengan orang yang satu ini lagi. Bahkan komunikasi pun nggak perlu lagi, ya. Oke, ngerti kan Aries, ya? Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan, ya, kepada kalian Aries, ya. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Dan dari awal sampai sekarang, saya tidak mengatakan kalau readingan saya ini bisa resonate sepenuhnya, ya, bagi diri kalian, ya, Aries, ya. Itulah sebabnya kenapa saya selalu menghimbau orang-orang melakukan personal reading aja kepada diri saya. Supaya energi yang kebaca, ya, langsung terfokus pada energi satu orang itu aja, bukan kepada energi orang banyak kayak gini. Lagi pula, zodiak Aries itu berjuta-juta orang di luar sana dengan energi permasalahan dan problema yang berbeda-beda, nasib yang berbeda, takdir juga berbeda. Jadi belum tentu yang saya bacakan ini adalah Ariesnya kalian, ya guys, ya. Ngerti kan? Oke. Dan jangan lupa banyak berdoa di sana zodiak Aries, ya. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif, ya guys, ya. Akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu, ya. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.